sudah kita rasakan dari masalah belajar, penanganan guru kita, baik itu positif maupun negatif, kita akan ingat. Ingat selalu. Dan ternyata itu bisa menjadi, kalau positif menjadi tenaga. Jadi nggak nunggu orang nempuk dulu bakunya baru mau maju. Walaupun tadi di depan masih, aduh, rasanya ingat saya begini gitu ya. Nah, terus teman kita juga, karena alhamdulillah kita guru BK, kalau enggak mungkin seumur hidup akan takut juga. Tetapi ada aspek positifnya, jadi kalau mau pergi kemanapun dia akan ngecek dulu. Jadi kalau ada orang langsung balik kanan, berat gitu ya. Oke, tepuk tangan buat dua teman kita itu. Baik. Nah, jadi apa dari masalah yang kita hadapi, ya, kita perlu mengidentifikasi, ya. Terus kita harus cari tahu solusi yang selama ini kita lakukan, efektivitas dari solusi tersebut, dan dampak terhadap kualitas diri anak-anak kita. Jadi kita juga perlu refleksi nanti di kelas, ya, karena yang terjadi sama kita saja luar biasa dampaknya. Apalagi kasus tadi ya, baik anak dibakar, anak ditampar, kemudian harus mengepel dengan lidahnya, jangan sampai kita jadi seperti itu. Kita sudah membayangkan kualitas pribadi anak-anak yang tadi kena hukuman yang ekstrim itu seperti apa. Ya, luar biasa. Baik, berikutnya. Nah, jadi ada shortcut sedikit ya, mungkin nanti dari sumber berikutnya bisa memberikan masukan juga. Ini yang saya alami ketika saya memutuskan menjadi orang yang tidak biasa. Jadi guru yang tidak biasa. Ternyata alhamdulillah saya menjadi guru yang luar biasa dan biasa dua. Jadi double dua-duanya. Ya, karena ternyata kalau jadi guru yang luar biasa, mau tidak mau harus keluar. Biasa di luar, karena apa? Akan berada di tempat training, akan berada di bedah buku, akan berada di pusat-pusat belajar, akan pergi ke masyarakat, akan keluar mendidik anak-anak. Ya, jadi tidak cukup setelah keluar itu hanya ke sekolah, pulang dia duduk manis di rumah. Guru yang luar biasa tidak akan mencukupkan apa yang sudah dimilikinya saat itu. Oke, satu lagi, ya. Jadi kita akan belajar minimal 3 ini, kita gali dari kita tentang tujuan hidup kita, kemudian tentang kesadaran diri dan potensi kita, serta ikro, membaca apa yang Allah sedangkan di muka bumi ini sebagai pembelajaran untuk kita semua bagaimana menjadi guru yang hebat. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Karena beliau menjadi pribadi yang hebat karena beliau mendapat guru-guru yang hebat. Salah satunya guru utama beliau yaitu ayah dan ibunya. Ya, jadi kalau kita bicara guru untuk anak usia ini, saya tidak berbicara hanya guru di sekolah. Tapi guru yang pertama adalah orang tua. Guru yang kedua adalah kita, guru di sekolah. Dan guru yang ketiga adalah lingkungan, masyarakat, termasuk dukungan dari pemerintah. Ya, oke. Jadi kita akan belajar 3 itu. Next. Nah, tujuan hidup, ya, silakan Bapak dan Ibu, saya hanya mereview saja. Bagaimana kita ketika hidup di dunia ini, Allah saja menciptakan kita ada tujuan. Jadi pastikan hidup kita juga punya tujuan. Guru kalau hebat pasti punya tujuan. Kita bikin lesson plan aja setiap hari, ada tujuan pembelajaran. Dan kita pun harus punya tujuan. Hari ini tujuan saya mengajar apa ya? Kalau di luar negeri guru-guru sudah terbiasa membuat jurnal. Hari ini saya akan belajar apa ya dari anak-anak? Hari ini saya ingin menemukan konsep apa ya? Hari ini saya akan melakukan apa ya? Jadi setiap hari, tidak hanya dari seluruh kehidupannya, dalam setiap harinya pun, seorang guru paut yang hebat pasti punya tujuan. Ya, jadi kalau kita lihat dari tujuan hidup kita sebagai orang muslim, paling tidak ada 5 poin ini. Banyak ya, tetapi paling tidak ada 5 poin ini, 5 intisarinya. Yang pertama mengabdi kepada Allah, ya. Kemudian memenuhi perjanjian di dalam ruh bahwa kita semua sudah berjanji di hadapan Allah, mengakui bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Kemudian kita menjadi khalifah, ya. Bagaimana kita memberdayakan potensi yang ada di alam semesta ini, ya, untuk bekal kita selama kita hidup di dunia dan nanti bekal kita untuk menghadap Allah yang benar. Kemudian Allah juga, ya, mengingatkan bahwa semua makhluk yang hidup mendapat ujian. Kalau kita
di kelas pun harus ujian dulu sebelum naik kelas. Jadi ibu dan bapak ingin profesinya diakui, ingin disertifikasi, ujiannya apa? Ngumpulin sertifikat, ujiannya apa? Bikin data itu ujian semua. Untuk memenuhi kualifikasi tertentu, kita harus melewati sebuah ujian. Ya, nah kemudian mempertanggungjawabkan perbuatan. Jauh ke depan kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pun kita harus berpikir yang kita lakukan harus bertanggung jawab. Seperti tadi dari 3 teman kita, termasuk Pak Kepala Dinas, bayangkan orang gurunya, walaupun tidak ada di sini, tapi kalau nilai negatif itu tetap kita pakai, guru itu dapat tugas mempertanggungjawabkan perbuatan. Ketika itu positif, guru juga mendapat pahalanya. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Nah, yang ini impiannya Bapak dan Ibu nanti bisa lihat, ini mengabdi kepada Allah. Ya, jelas kita tidak diciptakan oleh Allah untuk sesuatu yang sia-sia, tapi untuk beribadah kepada-Nya. Terus, ini nanti silakan Bapak dan Ibu gali ya. Oke, ya. Terus, ya menjadi khalifah. Oke. Lalu berikutnya mendapat ujian, merasakan pertanggungjawaban, kemudian iya, naik. Jadi kenapa kita harus memiliki tujuan tadi? Ya, semuanya Allah ciptakan di muka bumi ini memiliki tujuan. Nah, sekarang coba pikirkan baik-baik di benak Bapak dan Ibu, karena kalau guru hebat itu pasti punya tujuan hidup. Siapa di sini yang sudah tahu tujuan hidupnya? Atau bahkan menuliskan tujuan hidupnya? Siapa? Bu Adi, saya hidupnya mengalir saja seperti air. Ya, padahal ikan salmon aja yang kualitas gajinya luar biasa, itu hidupnya melawan arus. Sehingga kualitas gajinya luar biasa, karena dia hidup melawan arus. Yang penting jangan melawan orang tua ya. Kalau melawan orang tua kita harus memberi membuka paradigma baru dari masyarakat yang sudah ada. Ya, siapa yang sudah punya tujuan? Halo? Berarti ibu-ibu nggak punya tujuan kan Bapak? Aduh, kita aja naik angkot ada tujuan Pak, Bu. Kalau hidup di dunia yang dari 120 juta sel sperma yang berjuang hanya satu yang menjadi juara, ternyata kita tidak punya tujuan dalam hidup. Sekarang kalau begitu tuliskan tujuan hidup Bapak dan Ibu. Coba, sekarang latihan. Tuliskan tujuan hidup Bapak dan Ibu. Kira-kira apa? Ayo. Ini kita mau jadi guru hebat, harus tahu dulu. Saya mau jadi guru hebat, tapi ngapain? Apa ya? Pokoknya hebat tadi kok. Tidak ada hebat. Nah, nggak bisa ya. Harus punya tujuan. Silakan. Tujuannya apa?